Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini di sini saya berbagi seperti biasa menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan saat ini saya menjawab pertanyaan yang juga ditampilkan sebelum video bagian saya ini, yang berkata, Bu Rizka, ada tanah dan tanahnya itu bukan sertifikat tapi SPPT atau garis miring girig ya, SPPT atau girig. Nah, jadi tanahnya itu hektaran dan pemiliknya banyak. Ditanyakan apakah langsung ditawarkan ke developer atau dijadikan sertifikat induk dulu. Seperti itu pertanyaannya kira-kira. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan kalau Bapak Ibu mediator tanah atau Bapak Ibu yang mau jadi developer pertama kali, saran saya jangan mengambil tanah dengan ownernya banyak. Kalaupun ownernya banyak, kalau bisa tanah saya yang pertama dulu proses itu sertifikat tuh hampir 5 hektar, ada 3 sertifikat induk. Tetapi 3 sertifikat induk ini atas nama anak-anaknya. Dalam arti anak-anaknya di mana bapaknya masih hidup sebagai pemutus, kepalanya cuma satu, pemutusnya hanya satu. Hanya saja dibuat nama anak-anaknya, kan begitu. Jadi tidak ada kendala di situ. Nah, jadi kedua, dan juga tanahnya semuanya sudah sertifikat. Itulah proyek saya yang pertama kali yang sudah selesai. Nah, baru proyek saya yang kedua itu 5 hektaran. Wah, itu baru sama suratnya yang tadi kan ada SPPT yang seperti ditanyakan, ada girig, ada SPOP dan lain-lain. Segala jenis surat-surat tanah yang belum sertifikat sudah saya temui. Dan waktu itu yang proyek saya yang kedua yang 500-an rumah itu pemiliknya itu kalau nggak salah ada yang tanahnya 3.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1 hektar. Jadi kalau dikumpulkan tuh banyak sekali tuh orang-orangnya. Nah, pertanyaannya tadi Bapak Ibu bilang kan masih SPPT girig, apakah bisa langsung ditawarkan kepada pengembang atau mau disertifikat indukkan dulu. Nah, begini Pak Bu, kalau kita mau sertifikatkan induk, pastinya itu tidak mungkin mediator yang melakukan. Satu. Kedua, pemilik tanah yang masih status pemilik atau penjual mana mau membuat penggabungan hak atas sertifikat mereka bergabung dengan hak pihak lain atas nama siapa kalau mau digabung? Kan begitu pertanyaannya. Atau mau digabung nama-nama itu jadi ada 10 pemilik tanah, jadikan satu sertifikat menjadi di dalam sertifikat itu ada 10 nama. Bisa seperti itu, tetapi itu akan memakan waktu. Jadi solusinya bagaimana Bu Rizka? Tanah-tanah seperti itu hanya bisa Anda tawarkan kepada developer yang sudah berpengalaman. Kalau Bapak Ibu yang mau jadi developer pertama kali, jangan mengambil tanah seperti itu, kacau nanti Bapak Ibu. Jadi pernah kejadian tuh alumni saya tuh, dia datang ke workshop saya, udah kejadian baru datang. Jadi katanya waktu itu dia sudah DP tanah itu. Jadi ahli warisnya ada 7 orang. Jadi katanya dia sudah DP, yang terima sulung, yang sulung bilang sudah diwakilkan ke saya. Nah, itu padahal ahli waris itu masih satu darah daging. Dan apa yang terjadi? Dia kasih DP 500 juta kepada pemilik tanah itu. Habis itu turun ekskavator, mulai bergerak sambil proses pengikatan legal. Apa yang terjadi? Ahli waris yang lainnya turun. Ternyata duitnya enggak kebagian. Dan apa yang terjadi sekarang? Urusannya proses polisi dan proyeknya mangkrak. Ketika dia datang ke saya bilang enggak ada cara lain. Kumpulkan semua ahli waris dan buat kesepakatan, karena sudah terima uang sekian dan sekiannya lagi bagaimana? Apakah terjadi kesepakatan setelah itu? Sangat alot dan cukup lama waktu pemulihannya supaya itu bisa bergerak lagi, supaya terjadi lagi gerakan pembangunan ataupun gerakan penjualan yang baik. Nah, jadi di sini ingin saya sampaikan Pak Bu, kalau dia tanah Bapak itu, Bapak Ibu mediator tadi banyak pemiliknya, dibuat dulu peta rinciknya. Tahu peta rincik nggak? Tahu ya, jadi kalau peta rincik itu di sini ada peta bagian depan 2000 meter. Suratnya apa, nama siapa, dibuat di tabel di sebelah sini. Satu misalnya nama, misalnya Alim, luas tanah 3000, jenis tanah apakah SPPT girig, nomor SPPT-nya. Kalau misalnya SPPT, nomor girignya atau nomornya. Kemudian luas tanahnya, nama di dokumen tanah tadi, apa namanya Alim. Nah, habis itu jadi kalau kita buat seperti ini dia dalam bentuk bola. Jadi ini bola, ini jalannya, jalan lintas, yang depan dulu kita bebaskan. Jadi membuat tabel urutannya 1, 2, 3 itu adalah berdasarkan tanah paling depan dulu. Setelah tanah paling depan, jangan langsung ke belakang, tidak, buat dia melingkar, mengunci yang tengah.
Baru setelah mengunci dari depan kembali lagi pembebasan. Nah dulu saya pernah seperti itu, pembebasan besar-besaran waktu itu. Depan langsung trap, DP, notaris lunas. Belakang lanjut lagi, belakang DP, notaris lunas. Nah jadi tanah depan tuh ketika DP notaris kita lunasi, turun alat berat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tanah di belakang dia naikkan harga ketika dia lihat ekskavator. Harganya jadi naik. Paham ya maksudnya Pak Ibu ya? Harganya jadi naik. Maka kalau pembebasan lahan seperti ini Pak Bu, silent saja. Panggil saja, jangan sekali berembuk. Pernah waktu itu pun pembebasan lahan, awal-awal saya jadi developer pembebasan lahan dengan banyak owner, kumpulkan semuanya. Apa yang terjadi ketika mereka bersatu? Tiba-tiba ada yang minta naikkan harga, ini saya minta naikkan harga, batal waktu itu. Sekalipun dia kembali, katanya udah kembali ke kesepakatan, tapi kan saya sudah malas. Jadi kalau pembebasan lahan dengan owner banyak, silent saja dari depan, bebaskan. Udah selesai depan tadi, notaris, bayar. Lanjut nomor 2, lanjut nomor 3, 4. Kira-kira sudah pembebasannya itu dalam 1 bulan kita targetkan 80%, atau 2 bulan sudah 80%, baru turun alat berat. Jangan ujuk-ujuk turun alat berat, itu biasa terjadi gejolak yang bagian belakang bisa menaikkan harga. Walaupun banyak sekali enggak, itu udah kesepakatan enggak seperti itu kalau soal duit Pak Ibu. Duit ini ada denyut nadinya. Denyut nadinya bilang ya kan, hawa nafsunya bilang, jangan, ekskavator itu harganya mahal, naikkan harga. Ada denyutnya. Jadi jangan sampai denyutnya, degupnya kencang. Jadi silent saja. Ketika silent, semuanya tenang, tiba-tiba semuanya 90% bagian pojok tinggal sedikit masuk alat berat. Barulah disitu kita mulai mengadakan penguasaan fisik. Nah itu hanya bisa, apalagi kalau tanahnya bukan sertifikat, developer yang sudah pengalaman. Kalau tidak, gawat. Kenapa? Tanah-tanah belum sertifikat urusannya kantor desa, surat keterangan tidak sengketa, penguasaan fisik sporadik, riwayat tanah dan lain-lain itu desa tahu. Belum lagi urusan kantor desa, belum lagi urusan pengukuran, urusan saksi, dan itu cukup banyak. Jadi kalau Bapak Ibu menawarkan tidak perlu dijadikan sertifikat induk, serahkan ke developer yang sudah pengalaman, itu makanannya biasa itu. Bagi dia gampang, bagi saya itu gampang. Jadi itu tidak menjadi masalah. Yang tidak ada suratnya pun bisa kita minta tolong kepala desa ataupun lurah yang lainnya supaya dicek riwayat, dan kita minta tolong supaya terbitkan dokumen tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, jadi itu ditawarkanlah kepada developer yang sudah pengalaman supaya Anda mediator. Cukup buat yang tadi peta rinci, tabel urutan pembebasan lahan, beres kan? Beres. Nah kalau Anda yang baru pertama kali, Bapak Ibu developer, saran saya satu nama sertifikatnya, boleh saja sertifikatnya 3, 4, tapi satu nama supaya tidak banyak kepala, tidak banyak pemutus. Satu nama sertifikat, sudah itu dulu. Itu dikuasai, oh begini rupanya perizinan, begini pembebasan lahan, penjualan, pembangunan, mobilisasi lapangan, mobilisasi proyek, gerakan manuver proyek, barulah lanjutlah belakangnya perluasan. Kalau mau perluasan, ada ownernya banyak, Anda Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan yang tadi denyut nadi duit. Jadi di sini saya sampaikan supaya pada waktu proyek itu berjalan, semuanya hanya tenang saja. Tenang, beres, kita fokus jualan, kan begitu. Nah jadi begitu Pak Ibu jawaban dari saya. Semoga ini membantu. Salam properti, salam